Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anak-anakku semua kelas 9 yang saya sayangi dan saya banggakan, semoga anak tetap sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku semua, bagaimana kabarnya? Baik-baik ya? Ya, kita harus berusaha memperbaiki diri dengan menerima apa adanya, kita syukuri dengan nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita semua. Anak ibu semua, kita melanjutkan materi KD selanjutnya atau bab 2, yaitu tentang pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Anakku semua, kemarin sudah kita pelajari bahwa Undang-Undang Dasar 45 telah dirumuskan dalam BPUPKI di sidang kedua, kemudian ditetapkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Pada kesempatan ini tujuan belajar kita pertama menganalisis makna yang terkandung dalam pembukaan UUD 45, yaitu alinea pertama. Intinya pada bagian ini kita mempelajari nilai-nilai atau makna yang terkandung dalam pembukaan UUD 45 alinea pertama dan kedua. Alinea ketiga keempat minggu depan. Anakku semua, kemudian yang kedua menguraikan tentang dalil objektif. Jadi di dalam alinea pertama itu terdapat dalil atau pernyataan objektif dan dalil atau pernyataan yang subjektif. Kemudian yang ketiga, kita harus mempelajari makna pembukaan UUD 45 alinea yang kedua. Yang terakhir, mengaplikasikan nilai-nilai yang terkandung dalam pembukaan UUD 45, terutama alinea pertama maupun kedua, dalam kehidupan sehari-hari. Terutama anakku, ini adalah nilai-nilai yang baik, yang relevansi dalam kehidupan sehari-hari. Kita lanjut aja. Ini adalah teks pembukaan UUD 45 yang telah dirumuskan, dibuat oleh BPUPKI, kemudian ditetapkan oleh PPKI. Yang kita pelajari pagi hari ini anak, alinea pertama kedua. Alinea pertama, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Kenapa dihapuskan? Karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Di penjajahan itu harus dihapus atau dihentikan, tidak boleh terus berjalan. Kenapa? Menimbulkan penderitaan, kesengsaraan kepada siapa? Negara yang terjajah, terutama bertentangan dengan nilai-nilai pri kemanusiaan dan pri keadilan. Karena apa? Kita bisa melihat semua nanti dalam gambar aja. Kalau video nanti butuh waktu yang banyak, saya tayangkan gambar kekejaman penjajah kepada negara yang terjajah. Yang kedua yang kita pelajari nanti yaitu dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan. Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Itu anak-anak, alinea pertama kedua. Dilihat buku paketnya halaman berapa itu ada ya. Itu yang kita pelajari pada pagi hari ini. Kita lanjut. Nih, isi atau makna alinea pembukaan
Kita mulai pada alinea pertama. Tadi alinea tadi bunyi pembukaan UUD 45 yang pertama, yaitu bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Isinya satu, kemerdekaan adalah hak asasi manusia. Jadi kalau bangsa lain seperti Belanda, Jepang, Inggris, Perancis, Portugis, semua bangsa-bangsa lain yang pernah menjajah ke Indonesia itu melanggar HAM, hak asasi manusia. Padahal negara-negara Eropa senang menggemborkan, menyuarakan hak asasi manusia, tapi mereka sendiri tidak sadar melanggar terhadap hak asasi manusia. Ini isi pertama di kemerdekaan, hak semua bangsa. Dia tidak boleh ada penjajahan, karena kemerdekaan semua bangsa punya hak yang sama. Yang kedua isinya, penjajahan merupakan pengingkaran terhadap hak asasi tersebut dan harus dihapuskan karena tidak adil dan tidak manusiawi. Jelas kekayaan alamnya diambil alih, digunakan untuk kemakmuran negaranya. Kemudian masyarakatnya dipekerjakan tanpa dibayar, dipaksa, kaum melawan, disiksa, diberikan hukuman yang berat. Inilah namanya kekejaman pada zaman penjajahan. Maka penjajahan merupakan pengingkaran hak asasi manusia. Yang ketiga, kemerdekaan adalah hak kodrat alamiah sebagai karunia Tuhan. Di kemerdekaan itu pemberian dari Tuhan yang Maha Kuasa, bukan dari negara lain atau dari PBB, tidak. Itu hak setiap negara. Maka sudah tidak boleh lagi ada negara yang menjajah kepada negara lain. Makna yang keempat, para penjajah secara moral harus melepaskan semua jajannya. Ini desakan ya, seruan penjajah negara yang masih menjajah negara lain sampai sekarang masih ada ya, terutama negara mana anak-anak? Yaitu Israel masih menjajah kepada saudari kita Muslim, yaitu Palestina. Tapi kenyataannya PBB tidak bisa berkutik, tidak bisa berbuat apa terhadap Israel. Nah, kita lanjut anak-anak, ini gambar kekejaman Belanda ya. Kekejaman Belanda terhadap rakyat Indonesia. Bisa dilihat contohnya ini. Rakyatnya sudah dikerja paksa, yang melawan ini dikumpulkan, diberi sanksi. Maju lagi. Oh, nggih, pun klek. Nggih. Ini anak-anak contoh kerja rodi ya, yang Belanda membuat jalur kereta api, tujuannya mengangkut rempah-rempah sumber daya alam di mulai Pulau Jawa, ujung barat sampai ujung timur, bahkan buat jalan raya yang terkenal dengan Pantura, jalan sepanjang pantai utara. Jadi mulai Jawa Barat, Kabupaten Anyar sampai ke Jawa Timur. Ini contoh kerja tidak dipaksa, tidak diberi makan, suruh cari makan sendiri, melawan disiksa. Ini kekejaman Belanda. Contoh lainnya lagi terhadap rakyat ini yang melawan ini ya, yang melawan Belanda langsung dikumpulkan, diberi sanksi yang berat ini ya. Ini contoh kekejaman Belanda di luar batas peri kemanusiaan. Akhirnya Indonesia, gambar Pak Karno menyuarakan bisa kemerdekaan adalah hak setiap bangsa. Isi tadi alinea pertama di kemerdekaan hak asasi setiap bangsa-bangsa di dunia. Nih.
Kemudian bisa mengikrarkan kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Nih, contoh penjajahan sama dengan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Kekayaan alam dirampas, kemudian kebebasan tidak diberikan, hanya intimidasi dan ancaman-ancaman itu yang terdapat pada negara yang terjajah. Makanya anak-anak kita patut bersyukur sudah merdeka. Mari, perjuanganmu sekarang adalah belajar untuk menjadi manusia Indonesia yang berkualitas, sehingga akan mampu menyaingi dengan negara lain. Contoh ini juga termasuk sampai sekarang Israel tidak bisa meninggalkan di tanah Palestina. Kekejaman Israel terus sampai sekarang. Nah, PBB bagaimana? PBB tidak bisa berkutik karena orang-orang yang kuat di Amerika yang di PBB adalah banyak dari orang-orang Israel. Ini contoh di Palestina. Anak-anak, makna yang terkandung dalam alinea pertama yaitu dalil objektif. Dalil objektif yaitu bangsa Indonesia mendukung setiap bangsa untuk memperjuangkan dan memperoleh kemerdekaan. Di bangsa Indonesia itu memperjuangkan tidak hanya Indonesia sendiri. Setelah Indonesia bisa merdeka, memikirkan teman-teman atau bangsa-bangsa lain yang belum bisa merdeka, masih terjajah, biar bisa merdeka. Ini hebatnya bangsa Indonesia ya, bangsa kita, tokoh-tokoh kita dulu. Ini adalah dalil objektif. Yang kedua, dalil subjektif, pernyataan bahwa bangsa Indonesia berkeinginan untuk membebaskan diri dari penjajahan. Alhamdulillah tadi sudah kita tayangkan, Pak Karno mampu mengumandangkan proklamasi tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1945 jam 10 di Jalan Pegangsaan Timur, sekarang diganti Jalan Proklamasi. Itu dalil objektif dan dalil subjektif. Nih, bukti kita bangsa Indonesia memikirkan dengan bangsa lain, memperjuangkan kemerdekaan bangsa lain. Bangsa Indonesia menjadi tuan rumah, mengumpulkan bangsa-bangsa seluruh Asia Afrika yang belum merdeka. Tepatnya di Bandung tanggal 18 April sampai 24 tahun 1955. Ini bendera-bendera negara-negara, banyak sekali negara yang mengikuti. Kemudian ini contoh situasi di ruang sidang atau konferensi Asia Afrika yang diikuti negara-negara yang masih terjajah, sehingga mampu memperjuangkan kemerdekaan bangsa-bangsa di Asia Afrika. Hasilnya apa? Hasil sidang konferensi Asia Afrika ada 10 yang terkenal dengan nama Dasa Sila. Dasa itu bahasa Jawa, 10 sila itu butir. Ada 10 butir. Yang pertama, menghormati hak dasar manusia yang tercantum dalam piagam PBB. Jadi tahun 55 masih banyak negara yang terjajah. Ini desakan bangsa Indonesia melalui konferensi Asia Afrika. Yang kedua, menghormati kedaulatan dan integritas teritorial semua negara. Di waktu itu negara masih menjajah, akhirnya mulai meninggalkan negara yang terjajah, kembali ke negara asalnya. Yang ketiga, mengakui persamaan semua bangsa. Kalau semua bangsa haknya sama, jadi kita tidak boleh menjajah kepada negara lain. Butir yang keempat, tidak melakukan intervensi mengancam, kemudian menguasai negara lain, baik sumber daya alamnya atau masyarakatnya, itu tidak boleh.
atau campur tangan mengurusi pemerintahan negara lain, itu juga tidak boleh. Yang kelima, menghormati hak setiap bangsa mempertahankan diri. Nah, ini seruan yang sangat keras ini ya. Yang keenam, tidak melakukan tekanan terhadap negara lain, baik tekanan secara langsung dengan militer atau dengan cara politik. Ini desakan dari KA. Yang ketujuh, tidak melakukan tindakan atau ancaman agresi dengan kekuatan militer. Kapal perang disandarkan di Tanjung Priok, pesawat terbang melintasi wilayah Indonesia, itu termasuk ancaman agresi. Pamer kekuatan militer memasuki wilayah negara lain, itu namanya agresi, anak-anak. Kemudian yang kedelapan, anak-anakku semua, menyelesaikan segala perselisihan dengan internasional, cara damai dibawa ke PBB. Yang kesembilan, memajukan kerjasama dengan negara lain. Nah, ini harus syaratnya sudah merdeka. Yang 10, menghormati hukum dan kewajiban nasional. Mulai saat itulah maka banyak negara-negara yang sudah bisa merdeka. Kita lanjut, anak-anak. Di alinea pertama menunjukkan apa? Keteguhan bangsa Indonesia untuk menegakkan kemerdekaan dan menentang penjajahan. Nah, ini tekad bangsa Indonesia ya. Dalam dalil objektif sudah jelas alasan bangsa ini untuk berjuang peroleh dan pertahankan kemerdekaan. Masih terjajah untuk memperoleh kemerdekaan, penjajahan tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Ini adalah alinea yang pertama. Kemudian dalil subjektifnya isinya apa? Yaitu aspirasi bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari penjajahan. Di bangsa Indonesia telah berjuang selama 3,5 abad. Jadi 350 tahun itu sangat lama, anak semua. Kalau satu orang umurnya 50 tahun berarti kali 7. Jadi ya, orang punya umurnya yang pertama A sampai 7 keturunan. Ini sangat lama sekali. Penderitaan rakyat Indonesia selama penjajahan itu sangat memprihatinkan. Kemudian kesadaran akan hak sebagai bangsa untuk merdeka, pasti ini ya. Yang terakhir, supaya kehidupan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan kemerdekaan Indonesia seperti ditegaskan dalam alinea ketiga. Dua anak semua. Kita lanjut. Pengertian alinea kedua. Sekarang alinea kedua. Alinea kedua, hasil perjuangan kemerdekaan itu terjelma dalam wujud suatu negara Indonesia. Jadi setelah kita merdeka telah wujud secara formal. Kalau dulu memang Indonesia sudah ada, tapi belum muncul namanya. Sekarang pada waktu setelah merdeka, alinea kedua tegas suatu negara Indonesia, menyusun negara atas kemampuan dan kekuatan sendiri, dimaksudkan menuju visi nasional bersama. Visinya apa? Visi itu suatu tujuan, angan-angan yang akan dicapai, itu namanya visi, yaitu masyarakat yang adil dan makmur. Misinya nasional bersama apa? Bangsa Indonesia harus merdeka, bersatu, dan memiliki kedaulatan. Intinya kemakmuran dimasukkan tidak hanya dalam batas ukuran material, tetapi tercakup pula di dalamnya kemakmuran spiritual dan kemakmuran batin. Lanjut anak-anakku semua. Di alinea kedua, maknanya perjuangan kemerdekaan Indonesia telah sampai pada saat yang menentukan. Jadi kita tinggal mengisi kemerdekaan. Kemerdekaan sudah dicapai, diupayakan dalam perjuangan yang panjang 350 tahun dengan banyak pengorbanan, harta benda, bahkan tetesan darah, nyawa. Mari
anak-anakku semua sama yang semangat untuk merubah Indonesia yang lebih baik, lebih maju lagi. Yang kedua, momentum yang telah dicapai harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan. Nah, ini penegasan. Yang ketiga, kemerdekaan bukan merupakan tujuan akhir. Ini anak-anakku semua, jangan hanya bangga menyatakan merdeka, merdeka. Kita perhatikan kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan dengan pembangunan di segala bidang kehidupan. Ini bukti hal-hal yang penting masih kita belum bisa mengelola. Semuanya disewakan, dikontrakkan kepada negara lain. Contoh sumber daya alam yang sangat kaya sekali yaitu emas. Tambang emas Freeport milik orang Amerika, ini otomatis yang kaya tetap Amerika. Maka wajar kalau Papua Irian Jaya menyuarakan ingin merdeka, karena sejak zamannya Pak Karno sampai sekarang Freeport tetap disewakan, diserahkan kepada bangsa lain. Ini mari anak-anakku sekolah yang pintar, cerdas, agar bangsa Indonesia bisa mampu untuk mengolah sendiri, tidak disewakan. Kemudian alina kedua, kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia berhasil perjuangan melawan jajah, jelas momentum yang harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Ini pesan-pesan dari para tokoh kita. Perjuangan kemerdekaan ya berat, mengisi kemerdekaan juga berat, semuanya juga berat. Monggo kalau seberat apapun, kalau kita mau belajar, insya Allah bisa berhasil. Demikian anak-anakku semua pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga anak-anakku tetap sehat semua, dapat ilmu yang barokah manfaat. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Semoga ilmu anakku semua barokah manfaat di dunia sampai akhirat, beri nasib yang baik oleh Allah. Mari kita baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.